Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat mahasiswa yang hebat, selamat datang di mata kuliah kewirausahaan bersama saya, Diah Yunik. Kewirausahaan adalah mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang tujuannya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Nah, apa jiwa entrepreneur itu? Jiwa entrepreneur adalah jiwa berwirausaha dan juga keberjuangan untuk pantang menyerah. Lalu, mengapa kewirausahaan wajib diberikan kepada mahasiswa seni rupa? Apa manfaatnya? Lalu dan apa wirausaha itu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapat dari mahasiswa seni rupa dan desain. Sobat mahasiswa yang hebat, sebelum kita berlari lebih jauh di mata kuliah ini, maka kita perlu menyamakan persepsi, frekuensi, dan visi kita untuk pondasi tentang pentingnya memahami kewirausahaan bagi mahasiswa. Mengapa kewirausahaan penting untuk mahasiswa? Yang pertama yaitu kita harus melihat peluang dari pemerintah. Pemerintah menganggap pentingnya sektor usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM bagi perekonomian Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam memperhatikan sektor UMKM dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam program bantuan untuk memajukan UMKM. Nah, di sini mahasiswa harus mengambil peran. Dengan apa? Dengan berwirausaha lebih dini. Jadi mahasiswa harus mempunyai satu bisnis atau wirausaha untuk berperan dalam program pemerintah. Yang kedua adalah banyaknya permasalahan. Permasalahan di sini ada permasalahan intern, ada permasalahan ekstern. Permasalahan intern biasanya ada dalam diri mahasiswa sendiri. Jadi kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya punya masalah. Di mata kuliah ini akan diajarkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bijak dan pintar. Semua orang pasti punya masalah, tapi masalah ada solusinya. Mahasiswa harus punya strategi yang jitu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Selain masalah diri sendiri yang kemungkinan ada masalah keluarga, ada masalah dari dirinya sendiri, misalnya ada masalah tentang hati ke hati, seperti itu, hubungan antara individu, kayak gitu. Ada juga permasalahan di kesenimanan atau di keakademikan. Nah, mengingat di sini banyaknya seniman yang belum maksimal untuk menjual atau mungkin menanyakan sendiri kompetensinya. Nah, di sini mata kuliah ini akan memperkuat dan membranding para seniman dan mahasiswa sehingga mahasiswa ini mempunyai tekad yang kuat untuk menyajikan karya dan pede dengan karyanya sendiri. Indonesia banyak sekali masalahnya, baik ekonomi, sosial, budaya. Justru dengan banyaknya permasalahan yang ada, seharusnya banyak peluang dan solusi untuk menyelesaikannya. Karena kewirausahaan selalu melibatkan dua unsur pokok, yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang itu sendiri. Jadi mahasiswa harus punya peran. Alasan yang ketiga yaitu masyarakat butuh seni. Kita bisa melihat banyaknya event, festival, dan semua atribut apapun selalu melibatkan yang namanya seni. Disinilah terlihat bahwa seni sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ternyata orang seni sendiri, seniman sendiri tidak menyadarinya sepenuhnya . Mahasiswa harus mempunyai manajemen dan wawasan serta pergaulan yang luas untuk bisa mengambil peluang bahwa masyarakat butuh seni. Itulah kita harus bisa mengambil peluang itu untuk berkontribusi di masyarakat. Ingat, seniman bukan makhluk yang egois. Namun seniman butuh lingkungan dan keberlangsungan untuk kekaryaannya. Seniman butuh lingkungan untuk inspirasi dan untuk mengapresiasi karya-karya. Apabila Anda merasa diri minder, merasa diri bingung, merasa diri tidak berguna, tidak punya teman, tidak bermanfaat, jelek semua, gagal, maka Anda harus belajar tentang kewirausahaan. Karena di kewirausahaan Anda akan menemukan potensi diri Anda.
Anda semua hebat, Anda semua bisa, dan Anda semua bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu, inilah manfaat dari mempelajari mata kuliah kewirausahaan, khususnya untuk seni rupa dan desain. Tidak percaya diri berarti Anda tidak melihat atau tidak bisa menemukan potensi diri. Nah, Anda kurang bersyukur dengan diri Anda. Anda belum mengenal diri Anda. Maka dari itu, di mata kuliah kewirausahaan, Anda akan belajar memanajemen diri atau personal branding, ya, memanajemen perencanaan, memanajemen produksi, memanajemen pemasaran, manajemen bisnis dan keuangan. Nah, diharapkan di mata kuliah ini mahasiswa bisa membuat perancangan bisnis yang mengembangkan potensi dari mahasiswa sendiri sehingga di bidangnya masing-masing mereka dapat diharapkan bisa sukses dan mempunyai kehidupan yang mapan. Nah, di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa mempunyai sebuah perancangan bisnis di bidangnya masing-masing. Sehingga diharapkan bisa direalisasikan dengan tujuan mahasiswa FSRD nantinya dapat mempunyai kehidupan yang sukses dan mapan. Sobat mahasiswa hebat, berbicara bisnis bukan hanya berbicara tentang individu saja, tetapi bagaimana kita membangun tim, membangun relasi, membangun sistem yang terstruktur. Ini bisa diterapkan oleh mahasiswa seni rupa. Ingat bahwa karya Anda tersaji bukan hanya visualnya saja, tetapi karya adalah kesatuan dari karya dan Anda sendiri sebagai pengkarya atau penyaji. Untuk itu, disadari bahwa branding itu penting untuk mahasiswa seni rupa dan desain. Untuk mencapai sukses, mahasiswa seni rupa harus punya 5 ini, ya. Yang pertama, jangan takut bermimpi. Karena mimpi itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, bagaimana merealisasikan mimpi jadi kenyataan? Pikirkanlah sebuah mimpi yang bisa Anda nikmati di kemudian hari. Misalnya rumah pribadi, mobil pribadi, perjalanan yang di luar negeri, atau yang indah-indah. Jadi awali semua dari mimpi. Yang kedua yaitu jangan takut berbeda. Yakin bahwa bukan hanya mimpi, tapi pemenang untuk mewujudkan mimpi itu adalah perbedaan. Jadi kalau misalnya Anda berbeda dengan yang lain, anggaplah itu Anda adalah orang yang unik, menarik, dan inovatif. Yang ketiga yaitu jangan takut mencoba. Semua plan yang Anda bikin kalau misalkan Anda tidak mencobanya, sama aja itu adalah sebuah omong kosong. Maka untuk mencapai sukses Anda harus mencoba. Yang keempat, jangan takut berkarya. Berpikir positif, kreatif, dan unik, menarik, selalu produktif. Nah, itulah. Yang kelima, jangan takut menunjukkan dirimu dan karyamu pada dunia. Buang rasa minder, tidak percaya diri, merasa kecil, merasa jelek. Ucapkan doa, usaha, dan ucapkan juga kalian pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Sobat mahasiswa hebat, sukses itu adalah pilihan hidup. Kesuksesan adalah mencoba, lalu kemungkinan gagal, bangkit ya, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, sampai Anda menemui kata berhasil dan sukses. Jadi pantang menyerah bagi mahasiswa FSRD. Jadikan susah menjadi sukses. Ingin susah? Enggak kan? Jadikan sukses. Susah dijadikan power untuk memacu diri, ya, untuk meningkatkan kualitas diri, terus berusaha sampai ke kata sukses, sampai ke level sukses. Sukses itu hak semua orang, tapi tidak semua orang memperjuangkan kesuksesan itu. Tidak semua orang mau. Jadi Anda adalah mungkin salah satu yang memperjuangkan sukses itu sehingga sukses itu adalah milik kalian. Sobat mahasiswa hebat, yakinlah bahwa Anda sebagai mahasiswa FSRD pasti bisa, pasti sukses.
aku bisa, aku bisa, aku bisa. Itu harus diungkapkan setiap hari bahwa FSRD mahasiswanya itu hebat dan besok akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Saya Diah Yuni, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.